Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara kultum, di mana materinya puasa dari dosa, bukan cuma makan. Nah, hadirin sekalian, anak-anak ibu sekalian yang tercinta, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang, dari alam kekufuran ke alam ketauhidan, dan semoga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah dan selalu berselawat kepadanya sehingga beliau ridho menjadikan kita sebagai umatnya yang memiliki keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, ibadah puasa adalah ibadah yang telah dipilih oleh Allah, Tuhan semesta alam, sebagaimana miliknya, sebab Allah tidak akan melakukan sesuatu melainkan hanya meninggalkan syahwatnya. Kesenangan nafsu dengan puasa meninggikan hal-hal yang dicintai semata-mata hanya karena cinta kepada Allah. Puasa kita sekali lagi bukan hanya untuk sekedar sebagai level bahwa kita sebagai statusnya umat Islam, tetapi dengan puasa kita mendapatkan sesuatu pembelajaran di mana kita dapat menahan hawa nafsu itu. Kita puasa digunakan untuk menyebutkan arti dari saum. Saum artinya mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari apa yang tidak boleh dan yang dibolehkan. Setelah dari puasa ini adalah sifat, kalau umpama ujian, ini adalah tempat lapangan ujiannya. Kita dilatih diri kita dilatih lisan kita dilatih segala hawa nafsu kita, aurat kita, untuk menuju pada bulan-bulan berikutnya kita bisa menjalankan. Dan kita diingatkan untuk kembali lagi pada saat bulan puasa insya Allah tahun berikutnya untuk melatih diri kita. Nah, yang sekali lagi puasa itu bukan hanya cuma makan dan minum. Kadang orang berpuasa hanya, saya puasa loh, saya tidak makan, saya tidak minum, saya puasa. Bukan makna itu dari puasa. Bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, bukan. Tetapi rohani kita, jiwa kita dilatih untuk saum, untuk mengendalikan diri. Arti daripada puasa itu artinya, kalau bahasanya adalah saum artinya mengendalikan diri. Nah, yang pertama apa sih yang kita kendalikan? Satu, mengendalikan dari kebohongan. Coba, kalau sholat kita bisa terlihat, si Fulan tidak sholat loh, nggak pernah kelihatan dia ke masjid, tidak pernah saya melihat dia sholat, karena terlihat oleh kasat mata. Tapi kalau puasa tidak. Kamu bisa berkata, saya puasa di sekolah, di depan guru, di depan orang tua. Begitu kalian, tidak ada siapa-siapa. Kalian bisa nih, kalian pengen itu. Contohnya, pada saat kita berwudu, kalau orang tidak jujur, bisa aja pada saat dia berkumur itu diteguk. Tapi orang berpuasa akan mencoba untuk tidak meneguk walaupun itu ada kesempatan. Itu satu. Puasa menahan atau mengendalikan diri kita dari kebohongan. Yang kedua, puasa tidak mengadu domba. Ini dia. Sifat manusia yaitu 4. Takdir manusia itu ada 4. Ada ingin memiliki kekuasaan, pertahanan hidup, pengen kesenangan, dan dia merasa
untuk mempertahankan hidup, punya kesenangan, kekuasaan. Nah, salah satu adalah kepuasan diri. Kepuasan diri karena kita merasa tidak suka dengan si pula, tidak suka dengan si A. Kita mencari masa agar ketidaksukaan kita berikan kepada orang lain, agar orang lain juga ikut tidak suka seperti yang kita nggak suka. Itu namanya mengadu domba. Belum tentu ketidaksukaan kita benar, dan belum tentu ketidaksukaan kita kepada si fulan, si B umpama, si B nggak juga suka sama si yang kita tidak sukai. Itu mengadu domba. Seperti dalam surat Al-Hujurat, janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, kesana kemari, menghamburkan fitnah. Itu dalam surat Al-Qalam ayat 10 dan 11. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah kita berpuasa dalam ghibah. Walaupun kenyataan itu ada, usahakan stop lidah kita untuk tidak membicarakan aib orang yang membuat orang itu nggak seneng ngedengar ucapan kita, gitu loh. Ghibah adalah membicarakan kesalahan-kesalahan yang orang lain merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah. Seperti dalam surat Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan jangan di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Disinilah letak puasa kita. Disinilah kita belajar menguji pada 1 bulan ini, stop untuk tidak menggunjingkan orang lain walaupun itu benar, walaupun itu dia ada fakta. Stop. Belum tentu kita juga benar. Kalau orang sudah menggunjingkan ke orang lain, maka pasti kita juga digunjingkan oleh orang. Karena itu stop. Ada orang menggunjingkan, stop, saya sedang berpuasa. Itu ya. Dan yang keempat adalah memandang penuh dengan syahwat. Disitulah kita berpuasa. Apalagi kita sebagai kaum wanita, jangan mengumbar syahwat sehingga laki-laki menjadi tergoda. Sengaja baju disempit-sempitin, sengaja roknya dipadet-padetin biar tampak lekukannya. Enggak. Makanan yang bagus adalah makanan yang tertutup dengan rapih dan harganya mahal. Kalau kita makanan yang diumbar di jalanan itu dibuka, harganya murah. Jadi kita sebagai kalian yang laki-laki, tutuplah pandangan mata kalian segala sesuatu yang membuka aurat, membuka syahwat kalian ini, stop, berpalinglah. Katanya kedipan pertama halal, tapi untuk yang pandangan kedua, no, itu syahwat. Nah itulah anak-anak sekalian, berpuasa bukan hanya untuk makan, tetapi puasa kita diuji dalam bulan yang penuh ujian untuk memperbaiki di bulan-bulan berikutnya, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa kita menahan apa tadi, ada berapa? Ada 4 ya. 1 apa? Menjaga kebohongan. Jangan sampai kita terbiasa lisan kita berbohong. Yang kedua, tidak mengadu domba. Dan yang ketiga, tidak ghibah. Dan yang keempat adalah menahan diri kita dari syahwat. Hadirin sekalian, anak-anak ibu yang ibu cintai, demikianlah ungkapan singkat pada hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita,
sehingga puasa kita termasuk adalah bagian puasa-puasa orang yang khusus, yang bahkan termasuk puasa orang-orang yang diberkahi Allah, orang-orang yang amil mukminin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.